Sudah istiqomah sholat 5 waktu, maka coba istiqomah melaksanakan sholat sunnah wajib. Hobianya, bahagianya seperti itu. Tidak ada yang boleh. Maka sampai-sampai ulama terdahulu itu ada yang mereka tidak pernah ketinggalan takbir selama hidupnya. Di masa hidupnya tidak pernah ketinggalan takbir ihram. Seperti itu. Maka kita misalkan di rumah memberi azan, azan komat, alamnya, azan di rokaat. Ulama terdahulu ketika sudah mendengarkan kalimat Allah Akbar, kenapa? Karena Allah itu maha besar. Di sini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih besar kecuali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merupakan penyesalan ketika usia bertambah, tetapi amal tidak bertambah. Bagaimana Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Mani 'ala syai'in nadami 'ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi adami wa lam yazid fihi 'amali." Kata beliau, tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang atau usia bertambah, namun amalku tidak bertambah. Ini penyesalan yang apa? Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Ketika matahari sudah bertambah, sudah tenggelam, tapi ternyata amalannya tidak
tidak bertambah. Sedangkan usia terus ya, semakin bertambah menunjukkan semakin apa? Dekatnya ajal seseorang. Ya, jadi sangat aneh Pak kalau misalkan ada orang ya umurnya umurnya bertambah dirayain, berarti otomatis secara tidak masuk secara tidak langsung dia sedang merayakan kedekatan hari kematian. Betul ya? Betul ya kalau logika? Iya. Kalau dalam orang yang usianya bertambah kemudian dirayakan, ya, berarti itu pertanda bahwasanya apa? Dia sedang merayakan hari kematian, dekatnya hari kematian. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwasanya umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Ya. Umpamanya umur 50 tahun, ya, dia dirayakan. Ya, maka berarti itu menunjukkan bahwasanya apa? Dia telah merayakan ya, dekatnya hari kematiannya. Seperti itu. Nanti ya, perayaan yang lebih besar apa? Nanti ketika sudah meninggal dunia, makin lebih gede lagi perayaan. Ya, seperti itu. Nah, makanya hati-hati ya, jangan sampai kita termakan oleh tradisi yang ditinggalkan oleh penjajah. Kita ini kan dulu pernah dijajah dengan apa? Zamannya Belanda, Jepang, dan juga yang lain. Itu tersisa peninggalan mereka yang kemudian dimasukkan ke dalam agama Islam. Akhirnya manusia mengira bahwasanya tradisi tersebut masuk ke dalam syariat Islam. Oke. Beda antara tradisi dengan syariat. Jangan sampai tradisi dijadikan syariat dan syariat tidak dijadikan syariat. Ya. Nah, sekarang yang kebanyakan manusia lebih mengedepankan apa? Tradisi. Tidak tahu tradisi ini adalah sunnah atau wajib. Sedangkan sholatnya ditinggalkan. Selain sholat itu wajib, sedangkan tradisi itu pada tidak sehingga mereka meninggalkan sholat. Ya, seperti ada tradisi ya, setelah maghrib melakukan ini dan itu. Pas isyanya tidak ada yang tahu, mesti kosong. Berarti dia telah menghukumi tradisi itu wajib, sedangkan syariat sholat isya itu tidak wajib. Ini pemikiran yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar kita tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang tidak melakukan suatu amalan yang sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu semua semuanya saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sampai halaman 60%. Kita di pembahasan ini sedang membahas tentang hadis atau tentang bacaan kursi. Di silakan dibaca satu baris. Hati-hati ya, kalau ada alif berdiri itu menunjukkan bahwasanya itu adalah bacaan panjang, jadi bukan harokat. Kecuali kalau misalnya dikasih harokat fathah, kemudian ada alif kecil, baru itu dibaca al-hayat, yang tidak dibaca panjang.
seperti itu. Nah, Udita, ya, terus Adaita, Adaita, ya, selanjutnya atau tandanya, ya, Shiban, Syaiban, dengan Syaiban, nah, terus Abidina, Abdaini, Su'in, Syau'in, Baina Ba'in, Yauma Yana, Yunadi, bilang, Yauma Tuna, Yauma Tuna, Yaunadi, Yauma Yunadi, Yauma, Yauma, dan Yauma, 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 Tunadin, Subhanallah, Yunadi, dan itu Yunadi. Yauma Tuna Bihim, ada yang sukun, ya, sebelumnya asal di Buddha. Selanjutnya Iwalidai sana yatilu bijanajai, yatilu bijanajai, ada kunci, yang kedua ada kunci. Selanjutnya bijana, yatilu bijana hayya, yatilu bijana hayyi. Untuk panjang pendek kita sudah sudah membahas, ya. Ketika alif, ya, sebelumnya harokat fathah, waw sukun sebelumnya dom, yang sukun sebelumnya kas. Ya. Ketika misalkan tadi ligulamaini, ketika apa? Ya. Ketika kalau pendek Akiku, babiku, katiku, naniku, bukan nani,
Maksudnya apa? Ini maksudnya panjang pendek ini adalah suatu hal yang sangat dasar. Ya. Jadi kalau misalkan ini sudah selesai, buku yang kuning, nanti masuk ke buku yang hitam, harus sudah tidak lagi. Ya. Kebiruan tidak apa adalah bacaan panjang pendek. Seperti itu. Baik, silakan. Sini panjang, ada tanda panjang. Saya berbeda. Kalau ada tasdid, mim tasdid, ya. Ka'annahum yawma yarawnaha. Di di atasnya itu bukan huruf al-fathah, tanda panjang itu dari terus ya kan waktu itu mana ya kita sudah ya dua huruf tapi bukan dihukumi matoni itu nanti namanya wasilah wasiro. Dilihat di halaman 50 di dalam ini di halaman 50 boleh dibuka bukunya. Huruf mana di poin ketiga, poin 4 yang ketiga. Huruf mana terkadang ditulis berukuran kecil. Makanya tadi saya ibaratnya itu adalah yang kecil. Ada alif paling kanan, yang dan bagian tengah ada yang huruf yang kecil. Ya, kemudian setelahnya ada huruf kecil. Tapi di sini harus baca panjang gitu ya. Tapi bukan dihukumi matoi itu bedanya. Ya, bukan matoi, tapi ini hasilan subro. Nanti akan ada buku yang hitam. Baik, dilanjut wala dapat ada tasdid wala tattabi'an
Ini masih panjang. Ini kalau pendek itu langsung ke huruf setelahnya. Ila yaumiyyu. Tuh, pendek. Kalau panjang, ila yaumiyyu. Nah, panjang ini. Sama seperti ila kan panjang, bukan ila yaumi, tapi panjang. Ila yaumiyyu yub'atsun. Naik atas diulangi tadi yang yakidu dari bawahnya dua kaidan bukan kaidan Nah itu pembahasan tentang man. Jadi lagi itu pembahasan man. Ini yang sampai keliru, terutama untuk keliru, ya. Untuk keliru kalau sukun sudah difahamkan dengan jadi o, kalau ya sukun sudah difahamkan dengan jadi e. Ini ya. Karena yang namanya bacaan Al-Quran itu harus berdasarkan riwayat, ya, bukan berdasarkan lisan kita masing-masing. Kalau berdasarkan lisan kita masing-masing, itu apa yang disebut Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam beribadah juga sama. Buat apa kita beribadah beda-beda? Ya, kalau diutus dari Nabi Muhammad. Kalau misalkan sholat yang berbeda-beda, berarti masing-masing punya nabi. Ya beda, seperti itu. Namun pada akhirnya tidak begitu. Ya, cara beribadah harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah dan Rasul. Baik, begitu dengan dasar Al-Quran. Kita masuk kepada bahasan yang berikutnya di halaman 62 adalah bahasan al-Islam dan juga hamzah wasal. Huruf lam pada al atau alif lam ini dibaca dengan jelas. Ini definisi dari alif lam qamariyah. Qamariyah itu jelas, dibaca dengan jelas alif lam. Dan biasanya ditandai dengan sukun apabila bertemu dengan huruf hamzah, fa, jim, ha, kha, ain, ghain, ra, kaf, mim, waw, ha, ya. Jadi alif lam itu bertemu dengan 14 huruf ini. Maka nanti si alif lamnya harus dibaca jelas. Nah, untuk di awal hamzah wasalnya, jadi yang alif
di atas alif itu kayak doma, itu namanya hamzah wasol. Kemudian ada seperti ini. Nah ini bukan harfa doma. Harfa doma itu seperti ini. Ya, beda. Harus bisa bedakan. Jadi jangan dibaca ul al do atau ul al du. Tapi kalau di awal maka dia harus dibacanya jadi apa? Al do. Seperti itu. Jadi di awal ini dibaca dengan fathah. Ya, itu namanya hamzah wasl. Jadi kalau hamzah wasl ada alif lam, kalau di awal itu dibaca dengan fathah. Ya, contoh seperti apa ya? Nah, seperti surat yang dalam Al-Hamiyah akhir ayatnya. Surat apa? Yang dekat ini dekat surat Al-Takasur. Al-Hakumul Takasur. Yang awalnya dengan apa? Ya kan? Tulisannya gimana? Al-Hakum. Nah, di sini. Tuh. Ya, di sini dibaca dengan fathah. Ya. Al-Hakum. Tuh. Makanya alif. Ya, makanya apa? Fathah. Jadi kalau hamzah wasl di alif lam, maka dia di awalnya dibaca dengan fathah. Tapi kalau nanti di tengah-tengah, maka jangan apa? Jangan dibaca fathahnya. Contoh, al-qari'ah, ma al-qari'ah. Oke, langsung mal-qari'ah. Ya. Jadi alif lamnya harus dibaca jelas. Insyaallah gampang. Silakan. Contohnya dibaca. Al-Aqab, Al-Quyubu, Al-Jinatu, Ya, selanjutnya. Al-Qalahu, Al-Jannata, Al-Jibala, Terus. Al-Hayatu, Bukan al-hayawatu. Al-Hayawatu, Al-hayatu atau al-hayawati. Nah, apa ini? Hayatu, Al-hayatu. Bagaimana tadi sudah saya jelaskan ya? Alif berdiri itu bukan harokat fathah, tapi menunjukkan panjang ya. Hanya segi penulisannya saja ada wawu gitu. Ya, hanya segi penulisannya ada wawunya, tapi wawunya nggak boleh dibaca fathah. Begitu. Ya, dulu al-hayat. Al-Hayatu, Nah, Al-Suqamatu, taunya panjang gitu. Al-Suqamatu, Taunya panjang gitu. Al-Iqamatu, Taunya panjang. Al-Iqamatu, Masih panjang. Al-Iqamatu, Nah, gitu. Terus Al-Qasiduna, al Al-Qasiduna, bukan kok. Al-Qasiduna, Nah, terus Al-Isqam, ya, terus Al-Iqam, ya. Al-Alim. Ya. Nah, jadi di kalimat al-hayatu ini nanti sama seperti as-sholat. Ya, ada tulisan as-sholat itu pakai apa? Pakai wawu seperti ini. Jadi kayak kalau di sini ada alif berdiri, alif kecil baru as-sholawat. Tapi kalau misalkan di sini cuma alif kecil, maka jangan dibaca as-sholawat. Seperti itu. Wah, ini pakai apa? Pakai kata dulu. Karena kalau pakai kata yang seperti ini, ya nanti wawunya baru dibaca
Itu jamak dari as-sholat khamsu sholawatin. Sholawatin itu jamak, artinya jamak itu lebih dari 3, makanya khamsu 5 waktu sholat. Bahasanya khamsu sholawatin. Ya, seperti itu. Terus dilanjut. Baik, kemudian alif syamsiyah. Kalau alif syamsiyah ini huruf lam melebur huruf setelahnya, langsung masuk ke huruf setelahnya dan ditandai dengan tasydid apabila bertemu dengan huruf la rodai shin sodot todola nun. Jadi langsung jangan dibaca al-taubatu. Dia tidak melebur al-taubatu. Yang betul al-taubatu. Bukan al-taubatu, tapi al-taubatu. Ya, itu namanya alif syamsiyah. Tanda yang setelah alif ada tasydid. Kalau qamariyah alif setelahnya tidak ada tanda tasydid. Kalau dalam Al-Quran kayak gitu tandanya. Tapi kalau dalam kitab kuning, ya kitab gundul itu ada. Jadi kita harus hafal huruf syamsiyah dan huruf qamariyahnya. Silakan. Ya, sebenarnya. Dengan asyad. Dengan asyad. Kenapa seperti itu? Jadi apa bedanya Pak? Kenapa saya bilang jangan syah? Karena tidak ada giginya. Ya, karena tidak ada berbunyinya. Ya, tidak ada. Kalau ada berbunyinya, ya, misalkan seperti asyamsu, contohnya. Nah ini baru kita baca asyamsu. Tapi kalau tadi, ya, al-tawbu, nggak ada di sini kayak gini. Nah itu maksud saya terpuji, ya, tidak ada ini. Ya, silakan.
Maksudnya di mana huruf zai? Huruf zai itu ujung lidah nyentuh ke gigi seri bawah. Azza, azza, azza. Di ujung lidah nempel ke dinding dua gigi seri bawah. Ini yang di halaman 24. Cara pengucapan huruf zai. Coba saya mencoba dulu. Halaman 24. Karena nanti kalau zainya jadi J, ini bisa terkenal langsung dari dua makna. Kita mau memastikan catat, jadi bukan catat kalau pakai J, catat. Catat. Zat. Zat. Di sender saja, setidaknya sender saja ini 2003.
Baris ketiga. Wasjudiro Wannahari Farqob artinya yang ini terus sini yang ya, terus ini materi yang pertama, tapi ilmunya malah guru gitu kan. Satu, tasdid harus dipahami, tasdid harus dipahami. Jadi jangan mengandalkan IQ kita, jangan mengandalkan kecerdasan kita. Karena Allah sangat mampu melemahkan otak kita itu sangat mampu sekali. Ya, seperti itu. Jadi ini harus apa? Kalau ilmu ini bagi kita kata Rasul, kita tahu ilmu itu dengan tulisan. Ya, makanya Al-Quran itu dibentuk, dicetak menjadi pusaka Al-Quran supaya ada yang mengingat, supaya ada yang menghafal. Kenapa ini buku dibuat, dicetak, ditulis, maka supaya ada yang mengingat. Ya. Jadi di apa yang kita setiap poin yang menjadi bahan koreksian, ya, dari saya itu poin. Dan nanti diulangi, ya karena harus diulangi. Annan nafsa bin nafsi
di mana alaihi salam bukan alaihi salam ini alaihi salam di dari dia di Qoribin. Nah, ini bagian ya, ini bagian masih muda soalnya. Kalau di sini ini pembahasan tentang Aisyah dengan Hamzah Wasol. Hamzah Wasol itu kalau di awal dibaca, kalau di tengah dia tidak dibaca. Itu fungsi. Jadi kalau misalkan di awalnya berupa alif lam berarti fathah. Ini beda lagi soalnya. Ini kaitannya dengan bahasa. Kalau saya jelaskan kontribusi, karena kalau fiil nanti bisa ada yang hamzah wasalnya kalau di awal biasanya jadi kasroh, karena jadi lomba. Itu tergantung dengan susunan bahasa Arab seperti apa. Kalau alif lam ini pasti yang awalnya pasti diawali dengan fathah. Sampai di sini kita cukupkan sampai pertemuan kita pembahasan tentang apa ini asma. Hurufan bertemu dengan hamzah wasol. Bagaimana cara baca hurufan bertemu dengan hamzah wasol? Apakah hurufan itu dibaca saja dulu, ya, baru kemudian seperti itu dibaca hamzah wasolnya atau bagaimana? Ini kita akan cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على
حي على